Puji Tuhan, Shalom semuanya saudaraku. Kembali berjumpa di dalam ibadah online kita saat ini. Dan kita tetap percaya Tuhan Yesus luar biasa baik. Dan Tuhan akan menyampaikan isi hatinya melalui firman yang kudus. Dan agar firman ini akan menjadi kekuatan untuk kita bisa melewati hari-hari kita saudaraku. Jadi siapkan hati kita untuk menerima berkat pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga jadi anak-Mu dan kami bersuka cita karena Tuhan selalu setia. Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang pasti mewujudkan janji-Mu Tuhan begitu indah. Terima kasih ya Bapak, pada malam hari ini kami siap diberkati. Urapi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini, baik secara online maupun offline. Berkati mereka Tuhan, beri kekuatan, beri damai sejahtera, beri penghiburan, dan iman yang kuat di dalam Kristus untuk menantikan janji-janji Tuhan. Dan urapi hamba ya Bapa, aku hanya hamba-Mu Tuhan dan berserah, dan biarlah Engkau melayakkan aku untuk melayani pada malam ini sehingga bisa menjadi sebuah orang berkat bagi umat-umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan pada malam hari ini saya rindu untuk kita sharing berbicara tentang janji Tuhan. Sama-sama katakan janji Tuhan dahsyat bagiku. Sekali lagi, janji Tuhan dahsyat bagi keluargaku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudaraku, setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Karena firman. Kalau manusia berjanji kepada kita, bisa lupa, betul tidak? Bahkan kadang kita berjanji kepada orang lain, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada teman kerja, ya, teman pelayanan. Kadang kita lupa, saudaraku. Itu natural, karena kita masih manusia biasa. Tapi kalau Tuhan berjanji, through all the seasons, melalui semua musim dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan janjikan, Dia pasti akan genapi. Itulah sebabnya pada malam hari ini, saudaraku, saya mengencourage Bapak Ibu semua yang mendengarkan khotbah ini. Yuk, raihlah janji Tuhan. Dapatkan dulu apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Temukan janji-janji Tuhan. Begitu kayanya firman Tuhan ini berbicara tentang janji-janjinya kepada kita, ya, secara corporate maupun secara personal, secara pribadi. Jadi Tuhan memiliki janji yang begitu kaya, yang begitu luar biasa. Dan janji-janji Tuhan bukan janji-janji biasa, saudaraku. Janji-janji yang luar biasa. Dan Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa yang sanggup kita pikirkan. Nah, pertanyaannya pasti adalah, bagaimana saya bisa mengetahui janji Tuhan dalam kehidupan saya? Saya percaya banyak yang masih bergumul tentang hal itu. Tapi don't worry, saya pun ketika mengawali kekristenan saya, follow Jesus, mengikuti Tuhan Yesus, saya pun bertanya-tanya, Tuhan, apa yang menjadi rencanamu dalam kehidupanku? Ya, mau kemana Tuhan membawa hidupku? Wajar saudaraku, sebagai anak kita bertanya kepada Bapa kita di surga. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui apa yang menjadi janji Tuhan buat kita semua? Tidak ada yang lain. Kita harus mengambil action. Kita harus datang kepada Tuhan secara pribadi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan maka melalui hubungan yang intim itu, Tuhan akan menyampaikan rencana-rencana atau janji-janjinya yang mulia, yang kudus, yang dahsyat buat Bapak Ibu, buat keluargamu, buat kita semua. Ya. Apa yang Tuhan akan lakukan? Apa yang akan Tuhan berikan? Kemana kita tahun depan? Seperti apa kita 5 tahun ke depan? 10 tahun ke depan, saudaraku. Masa depan anak-anak kita. Tuhan akan sampaikan itu, janji-janji yang dahsyat dan luar biasa. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, konsep janji seperti ini adalah hal yang biasa. Itulah sebabnya pada awal Tuhan
memanggil Abraham, ya, Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan begitu banyak. Seperti bintang di langit, dikatakan. Seperti pasir di lautan. Itu berbicara janji. Ya, dan di dalam kehidupan Abraham, dia berjalan dengan iman sampai melihat janji-janji itu digenapi Tuhan one by one, satu persatu. Jadi pada malam hari ini saudaraku, saya mengencourage Bapak Ibu semua, yuk bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan kemudian temukan janji Tuhan. Apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, firman ya, coba kita bisa buka di dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Perhatikan, saya ulangi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan amin yang percaya. Haleluya. Di awal saya katakan, manusia bisa lupakan janjinya. Tapi firman Tuhan dengan dahsyat berkata, Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Jadi apa yang Tuhan sudah sampaikan, apa yang Tuhan sudah janjikan, itu pasti akan digenapi. Kapan? Ya, terserah Tuhan, saudaraku. How atau bagaimana caranya? Kembali lagi, itu kedaulatannya Tuhan. Jadi percayalah, apa yang Tuhan sudah janjikan, pasti akan digenapi. Nah, ini adalah hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi temukan janji Tuhan buat hidupmu, buat keluargamu, buat masa depanmu, bahkan buat masa sekarang. Apa yang akan Dia lakukan buat kehidupan kita saat ini? Tidak ada yang lain. Dengan membangun hubungan intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan, maka Tuhan akan mulai menyampaikan hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa. Mungkin banyak orang saat ini pesimis untuk bisa melihat janji Tuhan menjadi realita di dalam kehidupannya. Saya dulu pernah mendapatkan, mungkin ada yang berkata, Tuhan berjanji A, B, C buat kehidupan saya. Tapi melihat keadaan saat ini saya pesimis. Percayalah saudaraku, keadaan di sekitar kita saat ini tidak akan pernah mengganggu agenda Tuhan buat kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk pandemik yang sedang terjadi saat ini, walaupun secara global, secara mendunia sedang mewabah. Tetap percaya. Justru saudaraku, ini specialty-nya Tuhan, keahliannya Tuhan memberkati kita atau menepati janji-janjinya di dalam segala keadaan. Karena memang kita manusia seringkali terpatok dengan apa yang kita lihat. Betul tidak? Dengan apa yang kita dengar. Kalau kita lihat hal yang tidak baik, ya, baru kita akan mulai pesimis, tidak percaya. Pengharapan kita bisa berubah. Tapi kalau Tuhan tidak, saudara, Tuhan kita tetap dahsyat luar biasa. Itulah sebabnya pada malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, yuk pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah gagal. Pasti dinyatakan segala janji-janjinya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kira-kira apa ya yang menjadi penyebab hingga detik ini janji Tuhan belum menjadi kenyataan dalam hidup saya? Kalau itu mungkin menjadi pertanyaan Bapak Ibu, saya mau katakan itu wajar. Walaupun di dalam kita mengiring Tuhan Yesus setiap hari, day by day, ya, kita tetap menaruh pengharapan kepada Kristus dan berharap apa yang dijanjikan Tuhan akan diwujud nyatakan. Tetapi seringkali saudaraku, ada beberapa hal mengapa janji-janji Tuhan belum kita bisa lihat saat ini. Yang pertama, yang saya lihat adalah ada kemungkinan untuk menerima janji Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa di dalam hidupmu. Yang pertama adalah Tuhan sedang membersihkan kehidupan kita. Dalam arti, Tuhan mau kita benar dulu nih saudaraku, sebelum kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Mungkin masih ada hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin bisa
karakter-karakter kita. Ada 1, 2, bahkan 3 karakter di dalam hidup kita yang Tuhan katakan we have to let them go. Kita harus melepaskan itu. Kita harus meninggalkan itu. Atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, kita tidak sadar kalau itu mendukakan hati Tuhan. Atau mungkin kita tahu itu mendukakan Tuhan, tapi itu sudah mendarah daging menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Sehingga kita begitu sulit untuk melepaskan dari kebiasaan itu. Sementara Tuhan mau kita lepas dulu, ya, tinggalkan dulu kebiasaan itu, tinggalkan dulu karakter-karakter yang tidak berkenan itu, baru nanti janjinya akan digenapi. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini engkau sedang menantikan segala janji-janji Tuhan, dan engkau merasa masih ada yang harus engkau perbaiki dalam hidupmu, segera lakukan itu. Karena sikap kita, keputusan yang kita ambil mulai malam ini akan menentukan, ya, kapan cepat atau lambatnya janji Tuhan diwujudkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, yang kedua, seringkali yang menjadi penghalang janji Tuhan belum bisa kita lihat hingga detik ini adalah kita memiliki motivasi yang salah. Tuhan mau memberkati kita, contohnya saudaraku. Tuhan mau mempromosikan kita, Tuhan mau mengangkat kita. Kita amini. Tapi ternyata masih ada motivasi di dalam hidup kita yang Tuhan tidak mau kita miliki. Yang mungkin selama ini Tuhan berkata, singkirkan motivasi yang salah itu. Kita tidak menyadari, saudaraku, ternyata motivasi kita salah. Mungkin motivasinya adalah untuk kebanggaan diri kita, ya. Kebanggaan agar kita mungkin untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, ini tidak berkenan. Motivasi-motivasi yang salah ini seringkali menjadi penghalang untuk janji Tuhan bisa menjadi kenyataan. Bukannya Tuhan tidak mampu. Oh, bagi Tuhan terlalu mudah, saudaraku. Bayangkan, firman Tuhan berkata Tuhan menciptakan langit dan bumi cukup dengan mengucapkan firman, berkata-kata, saudaraku. Jadi bagi Tuhan untuk menghadirkan janjinya menjadi kenyataan dalam hidup kita, it's really easy for Him to do that. Sangat mudah bagi Tuhan. Ya, jadi kalau belum melihat janji Tuhan menjadi kenyataan, mungkin kita bisa cross check ke dalam. Lihat, kira-kira apa ya? Jadi kalau motivasi kita masih salah, mungkin untuk kepuasan diri sendiri, kebanggaan diri sendiri, yuk singkirkan. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan mulai berkata, Tuhan, biarlah motivasiku murni. Motivasiku benar. Kebanggaanku tidak ada yang lain. Hal-hal di dunia ini tidak akan menjadi kebanggaan bagiku. Kebanggaanku adalah hanya Yesus. Nah, itu baru sikap yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang kemudian, saudaraku, hati kita tidak melekat kepada apa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hati kita sudah benar-benar, ya, melekat hanya kepada Kristus. Jadi mengapa seringkali janji-janjinya itu belum diwujud nyatakan? Karena Tuhan masih melihat ada potensi di dalam hidup kita. Ketika janji itu diberikan dan kita menerimanya, masih ada kemungkinan kita akan berpaling dari Tuhan. Mungkin kita akan berkata, nggak mungkin Tuhan. Aku setia. I will follow you. I will stay faithful to you. Aku akan tetap setia kepadamu Tuhan. Mungkin itu perkataan di mulut kita. But Tuhan bisa melihat in the future. Tuhan bisa melihat di depan. Kita terbatas, betul tidak? 5 menit ke depan dari hidup kita saja kita tidak tahu, saudara. Tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu. Tahun depan bagaimana hidup kita, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Bahkan ketika semua rambut sudah memutih, ya. Ketika kekuatan kita sudah makin menurun, Tuhan tahu seperti apa hidup kita nanti. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau Tuhan masih melihat ada potensi di mana kita akan menyimpang dari Dia ketika apa yang Dia janjikan diberikan kepada kita. Oh,
Tuhan katakan, wait. Jangan dulu. Jangan dulu. Karena bagi Tuhan, saudaraku, yang terpenting adalah hati kita ini buat Dia. Itu yang paling penting buat Tuhan. Itu yang paling penting buat Tuhan. Yang membuat sedih hati itu adalah ketika kita meninggalkan Dia hanya karena hal-hal yang tidak ada bau kekekalan. Ya. Hal-hal yang tidak menyangkut tentang kerajaan surga. Karena hal yang ada di dunia ini dan kemudian kita meninggalkan Kristus. Kita berpaling. Mungkin kita berkata, saya tetap Kristen kok. Saya tetap bergereja. Tapi ternyata hati kita sudah tidak kepada Tuhan. Tuhan tidak lagi menjadi nomor utama dalam hidup kita. Oh, itu sama saja dengan orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Di mata Tuhan, saudara. Jadi pada malam hari ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Janjinya pasti digenapi. Katakan amin. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberkati kita secara luar biasa. Tapi sebelum hal itu terjadi, Tuhan yang Maha tahu tentang keberadaan kita. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita, apa yang di hati kita. Kalau Tuhan masih melihat potensi kita akan meninggalkan Dia ketika menerima segala yang Dia janjikan, saya percaya Tuhan tidak akan lakukan itu, saudara. Karena bagi Tuhan, hidup kita ini begitu berarti. Sampai Dia tinggalkan surga, korbankan nyawanya di atas kayu salib karena hidup kita. Ya, untuk menebus kita, membersihkan kita dari segala pengaruh dunia yang jahat, melepaskan dari segala ikatan dosa, saudaraku. Dan kemudian mengangkat kita menjadi anaknya. Nah, setelah diangkat jadi anaknya dengan pengorbanan yang di atas kayu salib, tidak akan mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang justru membuat kita akan jauh dari Dia. Tidak akan mungkin. Tapi kalau di mata Tuhan, Bapak Ibu sudah terlihat matang, dewasa, kau setia kepada Tuhan, di hatimu tidak ada yang lain. Engkau tidak melekat kepada dunia dan segala isinya, saudaraku. Kebanggaanmu hanya Yesus Kristus. Maka di mata Tuhan, engkau sudah siap untuk menerima janji-janji Tuhan. Jadi saudaraku, betapa pentingnya pada malam hari ini kita cross check. Kalau belum melihat janji Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan pernikahan kita, keluarga kita bisa cross check dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan, nanti Dia akan berikan petunjuk. Kira-kira masih ada penghalang apa dalam hidup kita? Kalau mungkin penghalangnya adalah karakter kita, Tuhan akan kasih tahu kok. Kalau kita ujian di sekolah tanya sama guru, saya percaya guru tidak akan pernah memberikan bocoran, betul tidak? Guru tidak akan melakukan itu. Tetapi kalau sama Tuhan, beda, saudara. Kalau kita datang dengan kerendahan hati, ya. Jangan datang seperti 2 hari lalu kita bahas tentang ahli Taurat yang datang ternyata untuk mencoba Yesus. Dia bertanya bagaimana caranya untuk masuk kerajaan surga. Tapi pertanyaannya ini tujuannya bukan dengan kerendahan hati bertanya kepada pemilik surga, how to enter the kingdom of heaven. Bukan. Tapi datang untuk menguji Yesus. Nah, ini beda kasus, saudaraku. Jadi dia datang dengan tinggi hati, bukan dengan kerendahan hati. Dia merasa sebagai ahli Taurat, dia menguasai kitab suci, dia menguasai segalanya. Dan dia mau uji siapa Yesus. Nah, sikap hati begitu salah. Tapi kalau kita datang dengan kerendahan hati, Tuhan, beritahu kepadaku apa yang harus kuperbaiki dalam hidup. Kalau mungkin karakter kita, Tuhan akan kasih tahu, saudara. Kalau mungkin masih ada kepahitan dalam hidupmu, engkau sulit mengampuni orang yang pernah menyakitimu, orang yang pernah melukai hatimu, saudaraku, orang yang pernah mencurangi engkau, menipu engkau. Mungkin kejadiannya sudah lama, tapi luka-luka hati itu masih ada.
Kalau itu yang menjadi penghalang untuk engkau menerima janji Tuhan, segera perbaiki. Segera bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kemudian kita berdalih, Tuhan, aku kan korban, sakit hatiku ini Tuhan. Jangan, saudaraku. Jangan. Kepahitan itu tidak akan merugikan orang lain kecuali diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa mengampuni orang lain, yang rugi bukan orang lain. Bahkan yang rugi bukan orang yang kita benci. Yang rugi diri kita sendiri. Itu saudara. Tanya sama Tuhan, apa kira-kira penghalang janji Tuhan digenapi? Kalau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang masih belum berkenan, Tuhan akan sampaikan kok saudara. Dengan penuh kasih sayang, dengan kesabaran yang luar biasa, ya, Tuhan akan sampaikan. Kalau kita datang dengan ketulusan hati, kerendahan hati bertanya, Tuhan kira-kira apa ya? Kalau ternyata kita masih ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan, kebiasaan-kebiasaan yang mendukakan hati Tuhan, kita tahu kebiasaan itu tidak benar, bertentangan firman Tuhan. Tapi mungkin karena sudah mendarah daging, sudah mengikat, kita sudah melakukan puluhan tahun, sehingga sulit untuk berkata tidak lagi gitu. Tapi kalau itu yang menjadi penghalang, bereskan saudaraku. Bereskan, berdamai dengan Tuhan. Perbaiki hidup kita. Ya, percayalah saudaraku. Janji Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan yang melihat hati kita sudah siap belum untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin manusia berkata tidak mungkin, tapi bagi Tuhan selalu mungkin. Mungkin ada yang berkata, kita jangan terlalu optimis lah. Lihat di sekitar, keadaan semakin susah saat ini. Keadaan sangat tidak menentu, tidak ada yang tahu kapan akan selesai pandemik ini. Tidak ada yang bisa memberi jaminan. Saya mau katakan apapun yang terjadi. Apapun perkataan manusia di luar. Apapun pesimisme yang ada tersebar saat ini saudaraku di atas muka bumi ini. Saya mau katakan janji Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan berkata langit dan bumi akan lenyap. Firman-Nya tinggal tetap. Jadi apa yang menjadi janji Tuhan itu firman Tuhan, rema Tuhan buat hidup kita semua. Itu ya dan amin. Tinggal tetap. Dan tidak ada yang bisa meng-cancel janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kecuali diri kita sendiri. Perhatikan ya saudaraku. Tidak ada yang bisa meng-cancel janji Tuhan tergenapi dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Kecuali diri kita sendiri. Iblis bisa nggak? No way. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, iblis tidak berkuasa untuk menggagalkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tidak akan bisa. Tapi diri kita bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Kalau kita tidak taat pada Tuhan. Kalau kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita tidak mau berubah. Ya. Kita bertahan dengan kebiasaan kita. Kita bertahan dengan egonya kita. Maka itu bisa menjadi penghalang untuk kita bisa melihat janji-janji Tuhan menjadi hal yang real di dalam hidup kita, saudaraku. Firman Tuhan ini luar biasa, singkat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Memang kalau kita lihat dari judul perikop bicara tentang hari Tuhan. Firman yang kita baca ini berbicara tentang janji kedatangannya untuk menjemput gerejanya, umat-umatnya yang kudus. Tapi saya percaya bahwa kesanggupan Tuhan untuk menepati janji bukan hanya janji kedatangan, tapi janji tentang kehidupan kita selama di atas muka bumi ini. Betapa dahsyat pemeliharaan Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu percayakan hal ini, maka kita akan tenang, saudara. Mungkin keadaanmu sedang goncang ya, seperti yang kita bahas beberapa hari yang lalu. Tapi kita bisa tenang. Dan ketenangan itu bisa terjadi bukan karena kita cuek dengan keadaan kita, no. Tapi karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang intim dengan anak-anaknya, itu menyertai kita.
itu menjaga kita. Itu janjinya. Jadi salah satu janji yang Tuhan berikan buat kita pada malam hari ini adalah Tuhan menyertaimu di masa sulit saat ini. Tuhan menjaga kita. Jadi mulai saat ini saudaraku berdoa, Tuhan kalau engkau keluar bekerja atau pelayanan atau kemanapun, doa Tuhan berjalanlah bersamaku. Sertai aku Tuhan, jaga aku Tuhan. Maka penyertaan Tuhan sempurna. Yang jahat ini tidak akan bisa menjamah engkau saudara. Engkau akan aman dipelihara Tuhan. Di masa sulit seperti ini, engkau akan bisa melihat bagaimana Tuhan begitu baik buat kita anak-anaknya. Jadi saudaraku, imani firman ini bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terima janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan begitu banyak, begitu kaya di dalam firman Tuhan. Secara pribadi engkau bisa tanya, apa yang menjadi janji Tuhan buat hidup kita? Bagaimana caranya untuk bisa mengetahui janji Tuhan? Tadi di awal saya katakan, bangun hubungan intim. Ketika kau intim dengan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, ya, membangun hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan, dan mulai mengalami pengikisan-pengikisan, mulai dibersihkan oleh Tuhan. Mungkin di awal kita tidak tahu. Mungkin masih ada yang bingung pada malam hari ini, apa sih maksudnya dibersihkan oleh Tuhan? Ketika Bapak Ibu mulai masuk dalam hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, di situ engkau akan mengalami yang namanya kita dibersihkan oleh Tuhan. Secara rohnya membersihkan hidup kita. Karena banyak orang Kristen mengalami keterikatan dengan roh jahat, tapi dia tidak sadar kalau dia sedang terikat. Ini bahaya saudara. Nah, kelepasan yang sejati ini atau proses pembersihan ini bisa terjadi ketika kita intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Tuhan itu api, saudaraku. Ketika kita datang mendekat kepada api, maka segala sesuatu yang bisa terbakar, pasti akan terbakar. Betul tidak? Semakin dekat, semua yang bisa terbakar, pasti terbakar. Semakin dekat, semakin dekat. Sisa apa? Yang tersisa adalah yang tidak bisa terbakar. Artinya semakin Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, semakin dikuduskan, semakin dimurnikan. Istilahnya tadi, semakin dibersihkan, dikorek saudaraku. Enak gak? Nggak enak lah. Ya. Yang namanya dikorek tuh gak enak. Yang namanya dibersihkan tuh gak enak. Sakit. Tapi that's okay. Kalau engkau sudah mengalami hal itu, jangan mundur, maju terus. Bahkan berkata, Tuhan bersihkan aku sampai tuntas, agar hidupku ini menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat kita, dia tersenyum. Wow, shiny, penuh kemuliaan, penuh dengan kekudusan, tidak bercela, ya. Tidak ada noda, tidak ada lagi ikatan. Nah, jangan sampai kita sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi ternyata begitu banyak ikatan dalam hidup kita. Memang tidak terlihat. Ikatan-ikatan roh jahat ini tidak terlihat, tapi real, ada saudaraku. Jadi malam ini saudaraku, izinkan Tuhan bersihkan hidup kita. Bersihkan pikiran kita. Kalau masih banyak pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang tidak kudus dalam hidup kita yang bisa menjadi penghalang untuk kita mengalami mujizat Tuhan, izinkan Roh Kudus, ya, izinkan Darah Kudus membersihkan pikiran ini. Kalau pikiran kita masih dipenuhi dengan trauma-trauma masa lalu, dengan kepahitan, kebencian, amarah, izinkan Tuhan bersihkan. Kalau hati ini masih menyimpan dendam, izinkan Tuhan bersihkan. Maka hidupmu akan mengalami terobosan. Terobosan, saudara. Jadi betapa pentingnya kita untuk dekat dengan Tuhan. Jadi mulai malam hari ini, saya mengajak saudaraku, yuk percaya janji Tuhan dahsyat, janji Tuhan pasti digenapi. Jangan takut datang kepada Tuhan untuk minta Tuhan mewujudkan janji-janjinya. Karena janji Tuhan itu luar biasa. Ingat, Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak pernah lupa sama janjinya.
percaya pasti digenapi. Dan untuk mendapatkan janji Tuhan, lakukan bagian kita. Doa mulai malam hari ini. Tanya sama Tuhan. Kalau masih ada penghalang untuk kita menerima berkat Tuhan, janji Tuhan, mujizat Tuhan, nanti Tuhan akan sampaikan one by one, satu persatu. Itu namanya dibersihkan oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah mulai proses itu, jangan mundur, saudaraku. Apapun harganya, ya, tetap percaya Tuhan menyertai kita. Apapun, seberat apapun langkahnya, mungkin harus mendaki gunung berbatu, atau menuruni jalan yang curam dan licin dan gelap. But if Jesus is right there, don't worry. Kalau Yesus ada di jalan itu, jangan khawatir, jangan takut. Engkau aman. Kau bisa tenang. Jadi lalui setiap jalan-jalanmu bersama Yesus. Percaya saudaraku mulai malam ini. Tuhan pasti menjawab doa-doamu. Tuhan sanggup menepati janji-janjinya. Even bahkan di saat-saat ini. Let us pray. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, yang dahsyat dan luar biasa, di mana kasih sayang-Mu kepada kami sudah terbukti Tuhan, dengan pengorbanan putra-Mu yang kudus Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Tuhan, pada malam hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mengulurkan tangan-Mu kepada setiap umat-umat Tuhan. Bagi mereka yang menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari Tuhan, persiapkan umat-umat Tuhan di akhir zaman ini untuk menerima segala hal yang baik, bahkan yang terbaik dari yang Tuhan sediakan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, bawa mereka masuk di dalam prosesnya Tuhan. Agar mereka layak, agar mereka siap, agar mereka bisa menjadi orang yang dipercaya Tuhan untuk menerima hal-hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Dan kalau mereka merasa mereka belum tahu janji Tuhan apa buat mereka, bawa mereka untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bawa mereka untuk belajar, menanggalkan segala pikiran mereka, menanggalkan segala motivasi yang salah, menanggalkan segala keinginan yang tidak berkenan, dan kemudian menundukkan diri dan datang kepada Tuhan yang dahsyat. Kami percaya, semakin kami mengenal Engkau, mengenal kedahsyatanmu, mengenal kuasa-Mu, mengenal keajaiban dan kekudusan-Mu, kami akan semakin menghormati Tuhan. Kami akan gentar di hadapan-Mu Bapa. Itulah sebabnya Bapa, jamah hati anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Bawa mereka mendekat, agar mereka tetap percaya di masa pandemik ini, di masa sulit seperti ini, di masa yang mungkin menakutkan bagi banyak orang. Kami tetap percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan beserta kami di setiap langkah kami. Bahkan Tuhan menyediakan segala yang kami perlukan. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan-Mu mengalir, damai sejahtera Tuhan mengalir. Tuhan ulurkan tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu juga saudaraku. Tanda engkau percaya kepada penyertaan Tuhan. Bagi siapapun pada malam hari ini, engkau yang menyaksikan acara ini dan engkau berharap kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa bilur-bilur Tuhan mengalir pada malam hari ini, menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit Tuhan. Kuasa bilur-bilur Yesus menjamah. Kau mengurapi mereka Tuhan dari ujung rambut Tuhan sampai telapak kaki. Oh, tubuh mereka yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tubuh mereka adalah bait Allah yang kudus. Engkau bersemayam di dalam tubuh anak-anak-Mu Tuhan. Engkau ada di hati mereka. Karena itu Bapa kami berdoa, sembuhkan setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Segala kelemahan, roh sakit, penyakit dihancurkan dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur Tuhan mengalir, mengangkat segala kelemahan dan memberikan mereka kelegaan.
Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau dokter di atas segala dokter. Kau Tuhan tabib yang ajaib. Kami percaya kuasa bilur-bilur Yesus 2000 tahun yang lalu sudah membayar lunas setiap penderitaan anak-anak Tuhan. Disembuhkan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mengulurkan tangan pada malam hari ini, yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Kau menjamah mereka dan memberi kekuatan dan damai sejahtera. Kami bersatu hati juga pada malam hari ini. Biarlah Engkau pulihkan bangsa kami. Beri kekuatan, beri damai sejahtera. Berikan pemulihan bangsa kami ini di hatinya Tuhan. Bangsa kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah melalui ibadah online pada malam hari ini, hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Bukan nama yang lain. Hanya nama Yesus. Nama yang dahsyat. Nama yang luar biasa. Nama yang menyelamatkan. Tujuan ibadah malam ini tidak ada yang lain. Hanya satu. Namamu dipermuliakan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terpujilah Engkau. Berkati setiap umat-umat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku semua. Sampai berjumpa pada kesempatan berikut. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin.